Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, dimanapun kiranya pemirsa yang waris berada, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Esa tiada berbilang, kekal, tidak berawal lagi akan berakhir. Mungkinkah dianya Tuhan tetapi memiliki kelemahan? Maka yang kuatlah yang mampu kita bertuhan kepadanya. Kawiyun Hayun. Kenapa hari ini saya berfokus memakai sungkup seperti ini? Karena fokus persoalan hari ini adalah fokus kepada kiblat atau arah titik fokus. Kenapa harus memakai minyak angin seperti ini? Ini mengingatkan kita dengan Quran. Terkhusus surat hari ini adalah surat Al-Fil, surat bergajah. Masih dengan helm Jerman, dengan ini namanya lambang Pataka Rastra Sewa Kotama, 3 bintang di atas, padi dan kapas, logo ini ada api menara api bagi peserta atletik. Sekarang katanya mau memberikan uang hingga bermiliar kepada atlet. Ini adalah pemborosan atau mafia yang berkedok baik atau manpurbakala. Sejak Jokowi sudah ketahuan kan siapa guru daripada Jokowi itu. Kalau mengusut ijazah, atlet yang mana mau dikasih uang? Untuk apa uang itu nanti dipergunakan? Apalagi kita Islam tuh sangat disayangkan orang-orang munafik beragama Islam di atas itu ya. Saya katakan di Islam tak ada namanya atlet diberikan uang miliar ya. Ini bukti nyata Islam tuh jelas ya. Ada namanya atletik itu berarti seluruh kan. Ada nama atletik renang. Bagaimana cara wanita renang wanita? Apakah memenuhi standar iman? Maka di dalam Islam itu jelas memberikan miliar pada atlet itu namanya mafia. Banyak hal lain yang lebih penting daripada itu ya. Atlet, orang ahli olahraga menghargai jasa. Dari dulu guru katanya minta naik gaji, itulah orang munafik saja. Arahnya jelas, secara Islam itu jelas. Berilmu pusat ilmu Tuhan. Maka mengilmu salah satu pertinggal bagi manusia ketika mati yang dibawa itu adalah ilmu yang bermanfaat, termasuk kategori jariah kebaikan. Anak yang soleh termasuk kepada keturunan yang baik, jariah kebaikan. Kemudian harta yang dinafkah kepada jalan kebaikan. Jelas pemberian atlet dikasih miliar, berarti guru si Jokowi kemarin itu sudah diketahui ya, positif diketahui ya. Maka telah kita bahas juga kemarin, ini sudah latar biru ya, biru, merah, putih, sinyal kepolisian. Maka ada permen gula karet ini. Permen gula karet ini atau bubble gum ini bungkus yang dibeli di tanah Delhi ya. Ini dari produksi Delhi ini. Longbar, gula karet longbar ya. Nah, di atas ini ada ini. Solasi warna grayscale atau skala abu-abu. Nah, fokus dengan peci ini. Peci putih tetapi skala abu-abu. Itu yang disebut sebagai paternalistik aliran Al-Wahabiyun. Itu namanya ada dulu Syekh Abdul Wahab yang kokalikong dengan seorang Yahudi yang katanya sudah memeluk agama Islam, ngaku-ngaku sebagai pemangku yang mengelola suatu wilayah di negeri sana. Itu di zaman Rasulullah sendiri Yahudi itu ada di negeri Arab itu ya. Di Madinah, di Makkah Yahudi ada. Nah, jadi oleh karena itu kita tutupi saja, diperhalus, nanti ada yang tersinggung para Yahudi itu ya. Saya katakan pengelola Makkah dan Madinah sekarang itu adalah Yahudi berkedok Islam. Nah, dengan bahasa halusnya itu Al-Wahabiyun atau di sini ini saya tanpa rasa takut saya katakan
Tapi saya tentu sebagai manusia ada rasa takut, ya kan? Maka saya katakan jaringan Global Link Network, jaringan rojak ya, rojak radio maupun media dan setautan. Sekali lagi berdoa untuk almarhum Bapak. Allahumma firlahu lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naki minal khatoya nasabiyul abiyadu minad danas. Lengkapnya pelajari. Itu orang Wahabi sering memotong tuh. Katanya NU yang masih tradisional ya. Nanti kita jelaskan sebenarnya apa permainan yang dimainkan di sini. Wahabi tradisional, ada NU, ada PBNU ya. Kemudian MUI lengkapnya ada Muhammadiyah dan LDII jaringan semuanya. Disingkat katanya 73 aliran hingga 100 banyak aliran. Itu semua adalah kebohongan saja. Ini misterinya terletak dari penyelenggaraan jenazah Rasulullah yang diceritakan terlantar hingga 3 hari beberapa malam. Itu dalil secara nakli, sedangkan dalil akli, baca daripada firman-firman yang banyak. Maka saya katakan paripurna al-hadis itu Quranul Karim. Maka jelas poin-poin bahasanya. Diulangi lagi ya. Paripurna al-hadis sunnatullah itu Al-Quranul Karim. Sahih dituliskan al-istiwa fi kulli zati minal amal bi ilmi, atau namanya adalah al-makrifatu, pengetahuan atau acknowledge atau knowledge. Kemudian walhal bilauhul mahfuz, lauhul mahfuz suatu aliran. Katakan Bukit Uhud ada di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukit Uhud beradanya mana? Dunia. Ada di surga. Itu kajiannya bilauhul mahfuz, aliran perguruan. Jadi guru kita itu siapa? Maka kalau kajian manakib, namanya kajian manakib, itu guru-guru tuh jelaskan, maka itu lahul mahfuz. Nah, setelah lahul mahfuz bi amril arasi. Nah, itu yang disebut sebagai hikayat hikmah. Nah, maka fadilatul syekh Allahu azza wa jalla, Allah sendirilah. Kalau memang jabatan syekh itu ada, Allah sendiri jalallahu jalaluh. Maka dia berurutan kan, makrifatu lahul mahfuz itu al-maktabah, pustakanya, pustaka keguruan. Maka seorang S1 apalagi, tadi di awal sudah kita bahas guru perguruan tadi kan, atletik tadi ya. Bagi yang mengingat pembicaraan di awal itu kan nyambung ya. Mau dikasih uang miliar, pencetakan uang tuh diketahui ada agunannya. Sekarang hasil percetakan mau disebar-sebar sumringah seperti itu. Udah dibahas tadi, mendoakan orang-orang almarhum di awal kan. Nah, lanjut. Maka setelah diketahui maktabah pustaka, maka bi amril arasi. Nah, itu disebut hikayatul hikmah. Maka setelah bi amril arasi, kulihal minal hal, semua bersumber pada Allah azza wa jalla, Tuhan. Itu fadilatus syekh. Jadi bicara syekh-syekhan itu sama Rasul tak ada namanya jabatan syekh. Maka saya fokus kepada Wahabiyun ini. Lihat rambut saya ini, Syekh Ali Jaber rambutnya udah seperti ini dulu ya, Ali Jaber. Nah, dia dikuburkan di Taman Quran tuh, suatu tanah lokasi Taman Quran, bersama seorang lagi itu Ustadz Mahir atau apa namanya itu saya lupa. Nah, semasa hidup dua orang ini saling berseberangan nih dramanya. Nah, itu drama aliran-aliran tadi ya, Allahul Mahfuz, Fadilatus Syekh, Maktabatu, Hikayat Hikmah. Panggil disingkat jadi uswah ya. Uswah itu tuliskan uswah UAS, UAH, dibaca tuh uswah, coba ada tulis secara teratur penulisannya, maka akan terbaca uswah. Dia mewakili wira swasta dan pegawai. Pegawai mengundurkan diri semakin jelas. Orang kalau sudah mapan baru bisa mengaku mundur. Saya jujur ya,
Di sini saya memohon bantuan subscribe, like, dan tekan tombol ring seperti biasa awal manusia ya. Ada nomor-nomor rekening yang mohon tolong diisi. Jujur seperti itu. Kak dijelaskan dari awal itu. Oke. Nah, judul sekarang adalah penelusuran al-maknawi paternalistik al-Wahhabiyun. Itu judulnya. Nah, kita pakai sungkup al-Wahabi ini ya. Ini sungkup al-Wahabi, Wahabi namanya ini. Nah, untuk Israel nanti akan seperti ini sungkupnya. Terpotong sedikit seperti ini. Bagi yang berpikir itu akan ketahuan seperti ini sungkupnya lagi. Ya. Nah, seolah tertutup sedikit aja seperti ini. Potong nah ini. Nih, kok ini. Nah, oke. Nah, bagi otak yang ada di sini ini masih ada otak hidup tuh sebenarnya ngerti itu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas silahkan temui orang yang mengaku Rabitah Alawiyyin dan kaumnya. Ya, nah silahkan temui itu. Dia bersangkut-sangkut ini. Nah, fokus. Minyak angin cap gajah. Sudah kita bahas kemarin mengenai tragedi Yani versus Aidit. Bos-bosnya aja dulu kita bahas. Padahal bos belakang itu banyak. Itu sebenarnya adalah dramatisasi seserahan kekuasaan. Maka kita bahas dalam bahasa sederhana, program memberi makan katanya untuk menciptakan generasi cerdas. Pertanyaan adalah, apakah generasi yang sekarang ini tidak cerdas? Pengangguran sungguhlah banyak. Ya, menciptakan generasi artinya kan orang-orang yang masih hidup sekarang ini disuruh mati ya, berkenaan pada uang tadi kan. Atlet mau dikasih uang, orang berpeluh keringat, olahraga. Seleksi atlet kita buktikan, tanya kepada orang yang bernama mantan BUMN, namanya Thohir siapa itu? Irit apa lah namanya, mungkin namanya seorang Irit ya, tapi badan gembul, lebih gembul lagi presidennya. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi kita jangan menyinggung-nyinggung orang, tetapi data itulah yang berbicara. Ya, masa Jokowi, masa pelantikan atlet dijadikan pegawai, diberikan bonus dan kabal-kabal lainnya. Ya, ini tidak jauh daripada tafsir An-Nasir terjemah Al-Wahabiyun. Bicara ini salah, ini bid'ah, ini salah, ini bid'ah, ini salah. Tetapi dia berbicara di media. Apakah media itu dibikin oleh dia? Ini terang aja, media itu contohkan HP itu hidup dibeli, ada brand merek itu ada kelistrikannya untuk mengecas baterainya. Kemudian komponen-komponen yang terintegrasi menjadi suatu gadget bernama HP dengan merek itu produkan siapa? Ya, saya katakan sekarang ini baru saya jelaskan secara jelas. Tanah suci Mekah itu pengawalnya adalah komunis dan kapitalis, diwakili oleh dua orang bule wakil Barat Timur, tapi sama-sama bule. Uni Soviet pilar Sauron 1 dan USA pilar Sauron 2. Dolar tembulian, bullying, kemudian rubel, lebih tepatnya pakai EU ya. EU itu lambang Uni Eropa, prostitusi global. Kalau lebih tahunya lihat acara fashion show. Bagaimanapun otak itu didustai, kemahfumannya mana yang porno, mana yang porno aksi itu jelas ya. Apalagi seorang Wahabiyun tiap hari berdakwah kan. Temui jaringan di awal tadi. Saya tidak menyudutkan beliau, saya juga mengagumi itu ada Ustadz almarhum Abdul Qadir Jawas ya. Saya kagum kepada beliau. Gendengnya sampai hitam tuh untuk memikirkan, karena rajin ibadahnya. Nah, itu harus hargai itu. Berkenaan kepada Kiai semirip dengan bapak saya, teman yang dulu perginya, itu namanya Kiai Maskur ya. Kiai Maskur itu Buya Kur, saya nggak tahu juga ya. Astagfirullahaladzim. Penting kita itu fokus pengajian mengenai pengertian. Oke, bismillah. Al-Wahabi, seorang Abdul Wahhab, mendirikan kerajaan Saudi. Ada namanya Faisal, Raja Saudi, yang dahulunya masih kecil lagi diutus ke Inggris. Kenapa harus anak-anak yang pergi?
Katanya yang tua-tua itu lagi jihad untuk mengamankan tanah. Tanah itu berasal dari bahasa Ibrani rupanya. Tulisan aslinya itu T-A-N-A-C-K-H, tanah. Ada kajian Talmud lagi. Nah, setelah si Faisal itu diutus, di mana Faisal itu nanti dibunuh oleh ponakan yang juga bernama Faisal. Berarti disederhanakan Faisal versus Faisal. Sesungguhnya kematian beliau itu telah beliau tanda tangani sendiri dengan kunjungan ke negeri British. Di waktu beliau berkunjung, beliau duduk bersanding dengan Ratu Elizabeth Queen, di mana secara basa-basi dari awal beliau sadar risikonya, tetapi karena sesuatu terhadap sesuatu, saya pun tidak luput dari kesalahan, maka saya bersandar pada guru saya Al-Wabi ini ya. Maka beliau bersanding dengan Ratu Elizabeth. Ini Ratu Elizabeth seperti orang suami istri. Di depan Ratu Elizabeth itu suaminya sendiri, King Philippe dari Yunani, yang telah diambil gelar ke-Yunanianya. Perebutan tahta di Yunani itu sering sekali ya. Ini kajian ke Ottoman nanti. Kan ada namanya perebutan Konstantinopel ya. Bagaimana jaringan Wahabiyun yang terus berganti nama sedari dahulu itu ya, tergambar bendera UEA, Uni Emirat Arab, yang mana juga bendera Palestina, merah, hijau, hitam, putih. Tuh resminya mereka itu seperti itu. LGBT itu kan mengusung gambar pelangi kan. Nah, asli mereka itu terdeteksi di sana ya. Nanti di warna merah yang mereka mainkan, kadang berbentuk kolor atau tenda kemah kan, tenda kemah segitiga emas, pembungkus kelamin untuknya itu ya. Harus dijelaskan seperti itu. Nanti terpotong sedikit seperti di UEA itu kan terpotong atau tidak segitiga lagi seperti ini kan, nah, terpotong ini ya. Berarti ini sudah aman. Ya, ini supaya bisa bisa dicerna secara sederhana ya, karena banyak pemirsa. Sekali lagi subscribe, berikan dukungan keuangannya ya. Nanti kita akan mengaji lagi secara lebih sederhana. Semoga berkenan. Kita lanjutkan ya. Dari bendera-bendera yang aneh dan nyeleneh itu menyiratkan informasi-informasinya. Ya, jadi Islam itu bodoh, sungguh disayangkan. Itu namanya kemunafikan. Saya ini masih muda baru ya, masih muda saya ini, tapi janggut kayaknya sudah beruban. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Lelaki biasanya itu apabila telah muncul suatu tanda-tanda, nah, ini berkenaan akil balik ya, maka tanda-tanda itu tidak direspon oleh akal, atau akal itu sudah merespon, tetapi otak kita itu masih bermain otak-otakan. Maka kajiannya kepada nurani, apalagi nurani dibubuh lagi kata hati ya, hati nurani. Jadi artinya memunafikkan diri kita dengan kebodohan dan kejahilan. Mungkin sholat kita kurang, maka sholat itu penting. Sholat. Sehingga kita diberikan kecerdasan di sini. Nih, Anda bernapas setiap detik berapa kali hirupan nafas. Kemudian setelah Anda sehat bernapas, Anda minum air. Berapa liter air Anda konsumsi per harinya. Kemudian lapar, Anda makan. Baru kemudian dalam tubuh yang sehat, pertumbuhan yang lancar, menemui fase akil balik. Kemudian setelah akil balik itu tahap berikutnya apa? Ketika cinta di dalam keluarga, ayah, ibu, adik, dan kakak, saudara-saudara tidak mencukupi di situ, maka bagi laki-laki, ilmu medis mengatakan secara hormonal menumbuhlah jenggot. Jenggot tumbuh, dia bisa dicabut pakai pencabut pinset ya, nggak apa-apa, nggak sakit. Tetapi karena mengelabui diri itu terus, lihat saya sudah memutih beruban ini, maka tumbuhlah kemudian itu kumis. Kumis dicabut dengan penjepit itu tidak bisa, sakit. Tak ada orang mencabut kumis ya. Nah, kajian medisnya itu sendiri akan menjelaskan kenyataannya ya. Nah,
bagaimana pentingnya menjaga aib dan aurat fardu ain atau wajib kifayah. Maka wajib kifayah, fardu ain. Maka kajiannya nanti tentang Khidir. Khidir yang hijau itu tidak beristri, dia mencari fountain of youth, ainul basor, ainul sama. Nah, ainul yakin, ain, sumber ain diterjemahkan sebagai suatu air abadi bersama dengan Raja Zulkarnain. Ini ceritanya cerita Israiliyat. Simak kepada kajian Ustadz Abu Humairoh, guru saya untuk wilayah kaumnya di Bogor ini ya, kaum Sunda ya, Ustadz Abu Humairoh, temui beliau. Tadi Ustadz saya tadi almarhum Kiai Haji Sakur, kemudian Abdul Qadir Jawa Syekh Fadilatus Syekh ya. Itu ada pula Firanda Andirja dan kaumnya. Nah, dan banyak lagi ustaz-ustaz lain. Nanti ada Rabitah Alawin yang selalu mengusung warna hijau, tapi ini hijau ini ya. Nah, kita fokus dulu ya. Fokus, subhanallahirrahmanirrahim. Nah, ketika kumis itu telah tumbuh terus juga bermain-main, maka rambut itu mulai merontok. Bagi lelaki, kerontokan awal itu kalau berobat ke dokter itu akan dijelaskan bagaimana rambut itu bisa rontok. Itu ada namanya dihidrotestosteron. Nah, sudahlah berjenggot, kumis tumbuh, masih belum diguna ininya. Itu di Quran dikatakan apabila telah terbit matahari bagimu siang, maka bertebaranlah mencari rezeki. Dan rezeki itu salah satu daripadanya yang kau lupa dari kegiatan yang Wahabiyun tadi, ada namanya jodoh, rezeki, maut ditentukan. Padahal seluruhnya jika menganut kepada bahasa yang sahih, apalagi kita Wahabi ini ya, Wahabi itu jelas paternalistik ya, aliran kebapaan, dia bersandar kepada tanah Arab ya, maka dikatakan jodoh, rezeki, maut itu cuma satu saja. Apa itu? Kalau bukan rezeki kita, rezeki dinan lain, itu kelompok razak, ar-razak. Nggak ada namanya jodoh, nggak ada namanya maut, itu cuma satu saja, ar-razak. Oke, sampai di sini saja baru bisa jelaskan. Jadi lanjut, rambut rontok, kemudian badan mulai merasakan kesakitan. Nah, itu ada ustadz yang saya lupa, ustadz Arab Wahabi kita juga ya, ahli pengobatan. Saya lupa ustadz apa itu, nanti kita cantumkan di link di bawah ya. Ustadz pengobatan. Dia juga seperti ini juga rambutnya, tapi ininya tebal nih. Ya, ketika demikian tuh jelas, baiknya kita bersandar kepada pembahasan sebelumnya mengenai para elit global, France, Meksiko, Deutschland. Nah, di Meksiko, khusus bagi lelaki Meksiko, itu ada ikat pinggang. Ikat pinggang itu ada sajam di dalamnya. Apa gunanya? Membangun mental. Ini saya katakan dahulu itu ada nama Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan dari Islam. Kemudian ada raja di sana itu kelompok Leon de Richard, raja salib perang Krused ya. Nah, untuk membangun prajurit Crusader yang kuat itu bermula di tanah Latin. Filmnya itu sudah ada film seorang Mel Gibson ya. Nah, singkatnya dia itu dilarang menumbuh jenggot ini dilarang, apalagi ini dilarang. Tetapi kalaupun boleh di sini saja. Padahal ini paling terakhir tumbuhnya ini. Nah, kita runut dulu ya. Pertama itu tumbuh tuh waras normal itu jenggot. Atau bahasa Arabnya saya lupa, bahasa Inggrisnya tuh berdi. Kemudian kumis, mustake. Nah, jambang, rambut. Nah, singkat kata dibolehkan tumbuh yang ini. Jadi secara penelusuran prajurit salib harus menumbuhkan kemanusiaan. Jenggot dilarang, kumis dilarang. Ini yang boleh. Padahal ini tumbuhnya paling terakhir ini ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau Anda masuk kuliah itu ada namanya kebaktian mahasiswa, ada senior junior. Ya, artinya ada pemperundungan ke bawah. Menerapkan
memang kalau di Islam tuh sejatinya tuh lebih jelas. Saya katakan kalau Islam berdiri ya, lelaki itu sholat wajib ke masjid. Kalau merasa tidak aman, di masa Rasulullah itu ada anjuran membawa senjata pedang, pedang terunus di pinggangnya. Begitu kita lelaki-lelaki Arab Islam dahulu itu kemana pergi senjata tidak boleh lepas. Bahkan dalam keadaan yang junub di WC, pedangnya harus dibawa. Ya, karena kejahatan itu iman itu ada tingkatannya. Iman yang pertama itu dilakukan amalnya, iman yang kedua dilisankan amalnya, dan yang paling terakhir itu di hati. Sedang hati ini miliknya Allah. Hati itu bolak-balik, maka senjata ini wajib dibawa kemanapun pergi, dan itu tidak disanggupi, apalagi setelah pembunuhan Khulafaur Rasyidin. Maka di bendera kita di sini belum dicantumkan ya. Itu ada namanya bentuk jeruk terpotong. Bentuk jeruk terpotong atau matahari keislaman itu adalah Rasulullah di tengah, Allah Muhammad. Sedangkan 6 lagi itu Khalifatul Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Umar Ibnul Khattab, Khalifatul Utsman Ibnu Affan, kemudian Khalifatul Ali Ibnu Abi Thalib, Khulafa Hasan, Khulafa Husain. Jadi itu 6. Ini yang diadaptasi oleh Kekaisaran Nippon Jepang. Jadi jangan salah bagi penggemar ninja, bagi yang berpikir akal itu ya, semua itu sangat jelas. Maka ST versus Xi Jinping, ada MBS di sini ya, Muhammad bin Salman. Sane Takechi, Xi Jinping, ada Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ini setelah lama ibunya tidak diketahui keberadaannya, sedangkan bapaknya dalam keadaan uzur yang memiliki anak yang sangat banyak. Anaknya banyak, Raja Salman itu banyak anaknya. Nah dicukupkan pada kisah Faisal versus Faisal. Nah, jadi Islam bodoh. Inilah makanya sama makan rumpi ini ya. Di dataran gurun, lelaki kecil, silakan lihat saja gambarnya. Tapi kenyataan aslinya saya tidak tahu. Mungkin seorang ustadz dari kelompok mana itu saya sudah tidak tahu ya. Saya lupa juga, nanti kita akan cantumkan. Dia Jawa asli ya ustadz itu. Dia itu katanya seorang pendukung Palestina. Muka-mukanya itu jelas sekali itu kan. Siapa namanya lupa saya. Nah, saya sudah subscribe juga, beliau itu bagus itu ya. Nah, jadi dia tuh lebih tahu. Dan orang yang berikutnya itu ya, yang saya ingat itu Bapak Unim Dailia. Itu guru juga itu. Nah, atau kepada Dery Sulaiman dan jajarannya. Jadi saya katakan bismillah. Kerawanan sosial yang terjadi itu bermula dari pengertian rekrutan prajurit. Sedangkan untuk rekrutan prajurit khusus, prajurit salib, itu jelas dididik tidak boleh berjenggot berkumis. Boleh ini manusia dulu, dilatih kemanusiaannya. Nah, itu namanya We Are Familia, film Godfather, atau kita menyebutnya mafia ya, tapi kalau mereka menyebut itu adalah invisible hand, tangan-tangan yang tidak resmi untuk menegakkan kebenaran. Nah, bagi kita itu kebatilan yang mereka tegakkan, tapi menurut mereka itu kebenaran. Siapa mesti bertugas lagi kan, kalau semua the only perfect. Nah, manusia itu tidak sempurna. Nah, membawa sajam tersembunyi itu wajib bagi dia. Setelah berlama-lama dia akan berhasil merekrut jaringan, barulah boleh menumbuhkan kumis. Itu ada namanya di film Inggris. Mereka itu Inggris itu Briton, ada Tuton. Kalau bagi yang tahu sejarah, kerajaan Spanyol, kerajaan Inggris ya, itu berlawanan dong. Ya. Jadi semua itu jelas. Nah, pergi ke Filipina sana itu ya. Nah, ketika telah tumbuh kumis, telah memiliki jaringan, maka dia akan mulai mencari wilayah baru. Maka bagi pemain game Grand Theft Auto, apalagi GTA, ada Franklin ya, GTA San Andreas, mencari wilayah kita lagi, maka itu telah boleh menumbuhkan jenggot. Maka dalam GTA itu kan ada bisa tumbuhkan, mengatur pola rambut,
baju, kumis. Ya, itu developer game itu sebenarnya mereka ingin menjelaskan bagaimana perekrutan The Knight namanya, kesatria ya, seperti itu perekrutan kesatria itu. Sedangkan kalau kita di Islam itu perekrutannya lebih jelas lagi. Ke WC pun mesti bawa senjatanya di bawah. Tidak bisa lebih jelas lagi daripada ini ya. Nah, maka adalah prajurit 2. Maka Renat Desa Tilon itu dulu dibunuh hendaknya, tapi dibiarkan untuk hidup. Yang dibunuh itu siapa? Atau saya lupa namanya. Dia kan ada raja, ada tukang asut atau perdana menteri atau apalah dia itu. Yang satu itu dibunuh kan, dibunuh oleh Salahuddin, sedangkan raja itu diberikan hak hidup untuk memberikan suatu pelajaran. Jadi kalau ada berbicara ketika Filistin dibebaskan terjadi kiamat, silahkan ini digunakan ya. Nah lanjut, telah berjenggot, telah tumbuh ini, telah tumbuh ini, bukan berarti itu Islam saja ya bagi yang berpikir. Sedangkan pengajaran rekrutan tentara musuh itu juga seperti itu. Kenapa dia dilarang? Untuk menumbuhkan hierarki pasukan. Nah, filmnya itu, film saya lupa itu lambang ya, V for Vendetta. Saya tutup dari sekian pembahasan ini. Akhirul kalam, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf koreksi kepustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.